Hai teman-teman, ketemu lagi kita hari ini. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat atau ide jualan membuat es jelly taro atau yang saya sering sebut es jelita, jelly taro. Ini rasanya enak, cocok banget untuk ide jualan ataupun hidangan ketika ada acara di keluarga. Gak usah berlama-lama, sekarang kita mau buat dulu. Seperti biasa, kita akan mempersiapkan pannya atau wadah untuk memasak jelinya ya teman-teman. Di sini jelinya saya pakai yang rasa anggur, 1 bungkus saja. Cara membuatnya atau memasak jelly, ikuti langkah yang ada di belakang kemasannya ya teman-teman. Setelah itu kita tuangkan ke dalam alat untuk memasak jelinya dan kita tambahkan air sebanyak 700 ml. Selama kita memasukkan airnya, kita harus mengaduk-aduk ya teman-teman jelinya agar tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, kita akan masak. Kita masak sampai mendidih. Gunakan api yang sedang, cenderung kecil saja ya. Selama dimasak harus selalu diaduk ya teman-teman. Kita aduk terus. Oh iya, di sini saya tidak memakai gula ya, karena nanti saya akan memakai kental manis, makanya untuk memasak jelinya ini saya tidak memakai gula agar tidak terlalu banyak kandungan manis ataupun gula. Setelah mendidih, ada buih-buihnya atau busanya seperti ini. Kita aduk sampai buihnya atau busanya itu menghilang ya. Jika sudah buihnya berkurang, kita akan lanjut kembali ke langkah yang selanjutnya. Teman-teman, di sini saya telah mempersiapkan cetakan jelly yang berbentuk bulat kecil-kecil seperti ini ya. Kita masukkan atau kita tuangkan cairan jelinya itu ke dalam cetakannya sampai penuh. Untuk yang cetakan kedua juga sama ya langkahnya seperti di cetakan yang pertama tadi. Kita masukkan sampai penuh. Kalau teman-teman ingin hasilnya lebih bulat lagi, boleh nanti memasukkan cairan jelinya itu sampai luber ya. Jika ditutup dia akan tumpah-tumpah seperti itu hasilnya akan lebih bulat lagi. Kita tutup agar proses dari jelinya ini mengerasnya lebih cepat ya. Dan selanjutnya saya telah mempersiapkan ubi ungu yang sudah saya cuci bersih dan saya buang kulitnya. Kita kukus sampai matang. Di sini saya memakai ubi ungunya itu sekitar 3 buah ya teman-teman. Dan kita masak hingga matang. Jika ingin tahu ubi jalarnya ini sudah matang atau belum, boleh kita tes ya teman-teman. Boleh menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate dan juga garpu. Di sini akan saya lihat terlebih dahulu ya teman-teman, ubinya ini apakah benar-benar sudah matang atau belumnya ya. Kita tes menggunakan garpu. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Berarti kita matikan api kompornya dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini ubi jalarnya atau ubi ungunya sudah matang ya teman-teman dan sudah dingin, sudah hangat, dan saatnya sekarang akan saya lumatkan menggunakan garpu. Kalau teman-teman ingin menghaluskannya memakai alat, chopper ataupun dengan yang lainnya juga boleh ya. Kita haluskan. Jika semuanya sudah halus, kita akan lanjut kembali ke langkah atau tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Dan di sini saya telah mempersiapkan mangkuk atau wadah yang lebih besar. Masukkan evaporasi 1 kaleng. Untuk merek bebas ya teman-teman. Dan untuk pemanisnya di sini akan saya tambahkan kental manis. Untuk merek juga bebas ya teman-teman. Dan untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Setelah itu kita aduk agar kental manisnya ini cepat larut dan tercampur dengan sempurna dengan evaporasinya. Boleh teman-teman koreksi rasa dulu ya. Kalau kurang manis boleh ditambahkan. Sudah selesai, ini manisnya sudah pas ya teman-teman. Dan kita siapkan bahan-bahan yang akan kita perlukan.
seperti ubi ungu yang sudah kita lumatkan tadi, jelinya, dan di sini juga saya menambahkan nata de coco. Dan ini teman-teman yang terakhir jelly yang sisanya tadi ya teman-teman sudah saya potong dadu. Dan di sini saya telah mempersiapkan jar seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan 3 jenis ya teman-teman, dari yang kecil, sedang sampai yang besar. Setelah itu, masukkan ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam jar yang sudah kita siapkan. Untuk banyaknya bisa disesuaikan ya, tapi di sini saya memakai 3 sampai 4 sendok makan. Setelah itu, jika sudah dimasukkan ke dalam jarnya atau wadahnya, kita tekan-tekan ya agar lebih padat di dalamnya seperti ini. Dan setelah itu kita masukkan jelly yang sudah kita cetak tadi ke dalam cetakannya. Kita masukkan sampai menutupi ubi ungunya ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan masukkan bahan yang lainnya. Di sini saya akan memasukkan nata de coco-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi biar kesannya ada warna-warni ya, atau selang-seling seperti itu. Jika sudah nata de coco-nya kita masukkan, saya akan memasukkan jelly yang sudah saya potong dadu tadi ya teman-teman. Ini sisa dari jelly yang sudah saya cetak tadi. Masukkan secukupnya saja karena ini sedikit. Ini sudah selesai, bahan-bahannya sudah dimasukkan semua. Dan yang terakhir kita masukkan kental manisnya dan evaporasinya ya teman-teman. Seperti ini kita masukkannya. Oke, ini sudah siap ya teman-teman, sudah jadi. Dan sekarang akan saya sisihkan sejenak. Dan ini yang kedua ya teman-teman. Caranya masih sama dengan yang pertama tadi. Ubi ungunya jangan lupa dimasukkan. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya seperti jelly ballnya, jelly yang dadunya, ataupun nata de coco-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk memasukkan cairan evaporasi dan kental manisnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah siap. Seperti yang saya katakan tadi, saya memakai 3 macam jar ya teman-teman. Dari yang besar, sedang, dan juga yang kecil. Ini enak banget kalau kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin kita nikmati. Rasanya enak banget.